Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arse. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang latihan soal UPPPG Daljab tahun 2023. Bagi Bapak Ibu yang sedang melaksanakan PPG, semoga diberi kemudahan, kelancaran, dan dapat lulus untuk UKIN dan PPG-nya. Kita langsung menuju kepada soal, yaitu tentang soal pedagogik. Yang pertama, Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda. Kemudian, kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir A. Konvergen, B. Vertikal, C. Divergen, D. Logis, E. Ikhtiar. Jawabannya adalah C. Divergen. Kita bahas sebagai berikut. Pembahasan cara yang digunakan oleh Bu Ani yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Lebih cenderung mengembangkan keterampilan berpikir divergen. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Sedangkan untuk jawaban konvergen adalah suatu proses atau keadaan di mana sesuatu mendekati atau menuju ke satu titik atau tujuan yang sama. Sedangkan untuk vertikal, yaitu mengacu pada suatu arah atau posisi yang sejajar atau sepanjang garis vertikal. Logis, istilah logis berkaitan dengan logika atau sesuatu yang masuk akal. Nah, sedangkan untuk ikhtiar, yaitu merujuk pada usaha atau upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan. Nah, soal berikutnya adalah Ismail, siswa kelas 2 SD, mampu mengurutkan benda dari yang mudah berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai dengan terpanjang, namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif A, pra-operasional, B. Operasional konkret, C. Operasional formal, D. Pre-operasional, E. Pra-operasional. Jawaban yang benar adalah operasional konkret. Nah, berikut kita bahas. Sebagai referensi, tahap perkembangan kognitif menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget terbagi menjadi 4 tahap utama. Yang pertama atau A, sensori motor, yaitu berlangsung dari kelahiran hingga sekitar usia 2 tahun. B, pra-operasional, berlangsung sekitar usia 2 hingga 7 tahun. C, operasional konkret, berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun. D, operasional formal, dimulai sekitar usia 11 tahun dan seterusnya. Nah, jadi kemampuan Ismail tersebut dapat dikaitkan dengan tahap perkembangan kognitif operasional konkret, yaitu jawabannya adalah B. Soal berikutnya adalah nomor 3. Pak Ahmad sedang melakukan diagnosis kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka, yaitu memperkirakan penyebab masalah, memperkirakan tindakan, identifikasi kasus, dan D. Identifikasi masalah. A. Memperkirakan penyebab masalah. B.
memperkirakan tindakan, C. Identifikasi kasus, D. Identifikasi masalah. Jawaban yang benar adalah D. Identifikasi masalah. Pembahasan. Langkah yang dilakukan oleh Pak Ahmad yaitu menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah guna mengetahui kesulitan belajar siswa, termasuk dalam proses identifikasi masalah. Nah, berikutnya soal nomor 4. Prestasi Musa di sebagian besar bidang studi di atas KKM, terutama IPA. Ulangannya yang selalu mendekati nilai sempurna didukung oleh kegemarannya yaitu membaca. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengembangkan bakat Musa? A. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai minatnya. B. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai dengan bakatnya. C. Dijadikan pendidikan sebaya untuk membantu teman yang kesulitan. D. Memberikan berbagai tugas mandiri sekaligus melatih keterampilan belajarnya. Jawaban yang benar adalah memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakatnya. Pembahasan berdasarkan deskripsi tentang Musa yang memiliki prestasi di atas KKM, terutama dalam IPA dan kegemaran membaca. Langkah yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengembangkan bakat Musa adalah yaitu B. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakatnya. Dengan memfasilitasi Musa untuk lebih mendalami materi kurikulum yang sesuai dengan bakatnya, guru dapat membantu mengembangkan potensinya secara lebih mendalam dan memberikan tantangan yang lebih sesuai dengan minat dan kemampuannya. Berikutnya soal nomor 5. Ismail, siswa kelas 2 SD, mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai dengan terpanjang. Namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif. A. Operasional formal. B. Praoperasional. C. Preoperasional. D. Operasional konkret. Nah, tadi di atas sudah dibahas tentang soal ini ya. Kita membahas yaitu tadi B kita sudah bahas. Nah, ini termasuk operasional konkret. Nah, berikutnya nomor 6. Setiap anak memiliki potensi kreatif meskipun dalam tingkatan yang berbeda. Namun, kreativitas berkembang karena faktor lingkungan. Apabila akan mengembangkan kreativitas siswa, maka guru hendaknya merancang pembelajaran yang kondusif, pembelajaran yang dapat memfasilitasi perkembangannya. Kreativitas anak adalah A. Fleksibel dan sesuai bakat. B. Demokratis dan primitif. C. Fleksibel dan primitif. D. Fleksibel. Jawaban yang benar adalah fleksibel dan sesuai bakat. Pembelajaran yang dapat memfasilitasi perkembangannya, kreativitas anak sebaiknya bersifat fleksibel, memberikan ruang bagi ekspresi dan ide-ide kreatif, serta sesuai dengan bakat dan minat individu siswa. Fleksibilitas memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi konsep dan solusi secara kreatif, sementara pengakuan terhadap beragam bakat membantu setiap siswa untuk mengembangkan potensi kreatifnya sesuai dengan keunikan masing-masing. Berikutnya soal nomor 7. Menurut Brunner,
apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Simbolik, B. Ikonik, C. Konflik, D. Intuitif, E. Enaktif. Nah, kita bahas. Pembahasan yang benar adalah ikonik, yaitu menurut teori pembelajaran Brunner, tahapan belajar melalui gambar dan visualisasi verbal. Dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan termasuk dalam tahapan ikonik. Sedangkan simbolik adalah berkaitan dengan penggunaan simbol atau lambang untuk menyampaikan makna. Konflik adalah situasi di mana terdapat ketidaksepakatan atau pertentangan antara individu atau kelompok. Sedangkan untuk intuitif, berkaitan dengan pemahaman atau pengetahuan yang muncul tanpa proses berpikir yang jelas atau sadar. Inaktif yaitu berkaitan dengan pembelajaran melalui pengalaman fisik atau tindakan. Berikutnya yaitu nomor 8. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah minat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Humanistik, B. Sibernetik, C. Konstruktivistik, D. Behavioristik, E. Kognitivistik. Jawaban yang benar adalah teori konstruktivisme, yaitu menekankan bahwa siswa tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, melainkan mereka aktif dalam menyusun konsep-konsep dan memberi makna terhadap informasi yang mereka terima. Humanistik adalah suatu pendekatan dalam psikologis dan pendidikan yang menekankan pada potensi dan kebutuhan individu. Sibernetik yaitu studi tentang sistem kontrol dan komunikasi di dalam organisme dan mesin. Behavioristik adalah pendekatan dalam psikologis yang menekankan pada perilaku yang dapat diobservasi dan diukur. Nomor 9. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Stimulus respon, B. Trial and error, C. Konseptualisasi, D. Shaping, E. Conditioning. Jawaban yang benar adalah B. Trial and error. Pada prinsip stimulasi respon, peserta didik melakukan sesuatu sebagai respon terhadap stimulus tertentu. Respon yang tetap dan sesuai dengan yang diinginkan cenderung diperkuat atau dipertahankan. Sementara respon yang tidak diinginkan dapat dihilangkan atau dikurangi. Ini terkait dengan aspek-aspek dari pembelajaran berbasis stimulus dan respek yang juga memiliki hubungan dengan konsep kondisioning atau pengkondisian dalam psikologis pembelajaran. Berikutnya nomor 10. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu membuat peraturan, B. Mampu memahami sebuah kejadian, C. Mampu memecahkan masalah, D. Mampu mengalami sebuah kejadian. Jawaban yang benar adalah C, yaitu mampu memecahkan masalah. Tahap perkembangan konseptualisasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik untuk memahami dan membentuk konsep atau pemahaman terhadap suatu kejadian atau ide. Ini melibatkan proses pemahaman konsep atau ide yang lebih kompleks daripada sekedar mengalami atau memecahkan masalah.
Nah, itulah tadi pembahasan tentang soal-soal UP. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Banyak salaman mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.